Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang paid traffic ya, atau traffic berbayar. Jadi ada banyak cara untuk memanfaatkan traffic berbayar. Bisa menggunakan Outbrain, terus bisa juga pakai Google AdWords. Banyaklah media-media untuk iklan berbayar. Nah, di sini salah satu paid traffic yang paling saya senangi adalah Facebook Ads. Jadi dengan beriklan di Facebook kita bisa mendatangkan banyak visitor ke website kita, sehingga dengan harapan dari situ bisa terjadi sebuah aktivitas viral yang tinggi ya. Tentu syarat-syaratnya harus terpenuhi. Salah satunya adalah membuat konten viral, dan itu sudah dibahas di materi. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang teknis ya, apa yang saya lakukan, bagaimana cara saya melakukannya. Jadi cukup mudah. Setelah kita membuat konten-konten berkualitas, konten-konten viral berkualitas yang sudah sesuai dengan standar konten viral yang saya ajarkan, kita cukup buka fanpage kita, kemudian kita klik di sini boost post. Jadi kalau saya, ini yang saya lakukan, saya nggak masuk ke bagian ad manager kemudian meracik audience dan lain sebagainya. Saya nggak melakukan itu, tapi ini opsional aja karena saya nggak pengen ribet ya. Saya nggak pengen ribet karena yang saya lakukan, karena yang saya pahami, paid traffic di Facebook Ads ini hanya saya gunakan untuk tes pasar. Saya pengen ngelihat hanya dengan melakukan boost post begini bagaimana hasilnya. Biasanya saya hanya mengiklankan $2 untuk 2 hari. Kemudian saya akan lihat hasilnya. Jadi $2 untuk 2 hari. Kemudian di bagian audience saya hanya pilih people who like your page and their friends. Jadi di materi udah saya jelaskan, sebelum kita melakukan paid traffic, ada baiknya kita membuat basis massa yang bagus ya di fanpage kita. Jadi segmen fanpage kita ini, segmen pasar dari page kita ini ingin orang-orang yang seperti apa. Jadi ketika kita masuk ke Buspas udah gampang, kita tinggal pilih people who like your page and their friends, kemudian kita tes pasar. Budgetnya nggak usah besar dulu, cukup $2, atau kalau mau $1 juga nggak ada masalah, tapi saya biasanya $2 ya, $1 untuk 1 hari gitu. Saya sih biasanya $2 untuk 2 hari. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Udah kayak gitu aja. Kemudian kita bisa langsung klik boost di sini. Tapi ini kontennya kurang pas ya sebenarnya, karena di sini hanya orang-orang UGM. Harusnya tadi bisa di setting dulu, bisa di setting di tadi sebelumnya. Oke, saya pilih lagi yang lain. Oh, kalau ini hasil ya. Jadi tadi kita cari lagi aja deh. Nah, di bagian boost post ini tadi, ini katakanlah yang postnya UGM tadi ya. Nah, di sini kita bisa pilih people you choose through targeting. Klik create new audience, kemudian di bagian interestnya kita pilih universitas Gajah Mada atau Gajah Mada University. Udah kayak gitu aja. Kemudian klik save. Nah, kita udah mendapatkan segmen pengiklan yang pas. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah saya lebih cenderung menggunakan boost post yang ada di bawah posting ketimbang masuk ke ads manager, karena ya saya pengen tes pasar aja, pengen cepet, pengen ngelihat hasilnya seperti apa, bagus atau enggak. Kalau memang hasilnya bagus, langsung saya tambahin.
kayak gitu. Jadi cukup mudah ya, kita tinggal pasang budget $2 untuk 2 hari, kemudian kita klik OK, dan iklan akan tayang dan kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Tapi sekali lagi, konten harus konten yang viral dan kita sesuaikan apakah konten ini sifatnya umum, general, bisa dipakai untuk semua penggemar kita atau enggak. Kalau untuk konteks ini tadi, saya pikir dia kurang bagus untuk dibuat people who like your page and their friends. Jadi bisa dispesifikan lagi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di sini tadi, di sini ya. Ini adalah cara yang saya lakukan dan inilah yang saya lakukan begitu. Saya nggak melakukan hal-hal yang lain. Yang paling sering saya lakukan adalah boost post. Nah, ini adalah salah satu hasil. Jadi ini salah satu posting yang pertama kali saya pakai untuk menaikkan jumlah penggemar ya. Hasilnya lumayan. Kemudian di sini juga ada hasil dari posting yang lain. Jadi di sini statistik yang muncul di sini kan, statistik yang muncul hasil iklan ya. Nah, enaknya boost post itu adalah ketika konten kita sudah viral, dan bagus, menurut pembaca bagus, maka hasil atau proses viralnya itu terus berjalan meskipun iklan sudah berhenti. Nah, kita di sini bisa lihat actionnya ada 1.500. Jadi dengan membayar $11 terjadi 1.500 action. Dan ini adalah action yang terjadi ketika iklan sedang berlangsung. Nah, kabar baiknya adalah ya, ketika konten itu viral, ketika iklan berhenti, viral akan tetap berjalan. Walaupun di sini kita bisa lihat link kliknya hanya 218, tapi kenyataannya yang saya dapatkan pada saat itu ketika iklan ini sedang dijalankan atau beberapa hari setelahnya, saya mendapatkan sekitar 20.000 traffic ya, hanya dari posting ini aja gitu. Jadi dengan modal $11 saya mendapatkan traffic kurang lebih sekitar 20.000-an, 20.000 traffic. Jadi penjelasan tentang paid traffic sebenarnya udah lebih detail dibahas di materi. Ini adalah hasilnya. Jadi ketika iklan ini sudah berhenti, walaupun di sini muncul actionnya hanya 1.500, tapi kenyataannya viral tetap berlangsung, bahkan hingga video ini saya buat. Ya, konten tentang rak buku ini, 12 konsep rak buku yang sederhana ini adalah konten yang sampai saat ini masih viral, masih berjalan dan masih mendatangkan traffic yang cukup banyak lah, lumayan lah. Nah, kemudian ini adalah hasil yang lain. Ini juga bisa dibilang ini adalah konten viral karena dia memainkan emosi ya. Jadi ada berita kepala sekolah di Lamongan larang siswa untuk melakukan sholat. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini lebih keren dari yang sebelumnya secara statistik di iklan. Dan tentunya statistik di kenyataannya juga lebih keren lagi karena di iklan aja actionnya ada 6.700 ya, hampir 7.000. Di realnya atau di kenyataannya dia lebih banyak lagi. Dia mendatangkan traffic puluhan ribu. Nah, dengan menggunakan boost post ini biasanya kita juga kecipratan dapat penggemar baru. Dan sekali lagi ini adalah penggemar baru yang tercatat ketika iklan ini sedang berlangsung. Nah, jadi saya juga nggak tahu ada berapa penggemar baru yang klik di sini like page ketika ini sudah menjadi konten yang viral, tidak lagi ada logo sponsornya. Di sini juga ada lagi contoh hasil ya, kita bisa lihat di sini.
lagi sama dengan budget $5 ada 1.700 action. Jadi enaknya konten viral itu seperti itu. Di sini ada beberapa screenshot lain yang detailnya saya bahas di materi. Studi kasusnya saya bahas di materi. Jadi dengan budget $5 ada 34.000 action. Ini dahsyat banget, luar biasa. Ya ini benar-benar memainkan konten yang bagus ya, Ini juga ya bisa dibilang juga ada unsur ya keberuntungan juga sih, karena kita nggak terlalu bisa membaca pasar itu seperti apa. Kadang-kadang konten yang menurut kita sebenarnya udah sangat bagus dan bakal menjadi viral, ternyata respon pasar kurang bagus, mungkin terkait timing, terkait targeting juga ya. Tapi apapun itu, kalau Anda mau maksimal ya bisa masuk ke dalam Ads Manager, kemudian ditarget sesuai dengan target yang tepat, yang pas, dan timing yang pas. Jadi pengaturan waktu ya, schedulingnya. Tapi kalau saya pengennya simple aja. Jadi cukup lewat boost post, ketika kontennya menurut saya udah bagus, lewat boost post udah ditinggal, jadi cepet gitu. Ini juga ada lagi yang hasilnya lumayan bagus. Oke, itu terkait dengan paid traffic dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi cukup mudah, nggak susah-susah amat. Jadi rutin aja, diuji, dites $2 atau $1, kemudian lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, tinggal ditambahin budgetnya. Oke, seperti itu.